Halo Sobat Sehat RSCM, saya Profesor Dr. Hanifah Uswari, spesialis anak konsultan. Saya dari KSM Anak, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Dr. Cipto Bangunkusumo. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hepatitis akut berat yang banyak dibicarakan dan menjadi perhatian dunia. Hepatitis akut sebetulnya sudah sering kita temukan pada hepatitis A, B, C, D, dan E. Tetapi hepatitis yang saat ini sedang dibicarakan adalah yang bukan disebabkan oleh hepatitis A sampai E dan gejalanya berat. Nah, ditandai dengan peningkatan SGOT atau SGPT di atas 500 international unit per liter. Keadaan ini memang bisa menjadi memburuk, bisa mengarah ke hepatitis fulminan yang berbahaya untuk anak-anak. Sampai saat ini yang beresiko tertular adalah anak-anak sampai dengan usia 16 tahun. Tetapi dari data-data di Inggris kita melihat yang terbanyak itu di bawah 5 tahun, beberapa masih ada sampai dengan 10 tahun, tetapi sangat sedikit yang sampai dengan 16 tahun dan di atas itu belum dilaporkan. Hepatitis pada umumnya yang menyebabkan kelainan pada anak itu adalah hepatitis A sampai E. Untuk keadaan akut itu biasanya hepatitis A dan E, tetapi perbedaannya dengan hepatitis yang saat ini sering dibahas adalah anak-anak ini mengalami keadaan yang berat. Enzim SGOT, SGPT-nya meningkat sampai 500 international unit per liter atau lebih. Nah, ini adalah presentasi yang tidak biasa dan itu bukan disebabkan oleh hepatitis A sampai E. Di samping itu, secara bersamaan ada sedikitnya 20 negara yang melaporkan kasus-kasus yang kurang lebih sama. Inilah yang membuat perbedaan antara hepatitis yang akut yang biasanya kita temukan dengan hepatitis akut berat yang saat ini ramai dibicarakan. Gejala awal dari hepatitis akut yang berat ini, dari laporan di Inggris kita lihat bahwa mereka didahului oleh gejala saluran cerna berupa diare, muntah, sakit perut, dan juga demam. Nah, keadaan-keadaan ini yang mengawali untuk kemudian terjadi peningkatan enzim hati dan kemudian pasiennya menjadi kuning dan kejadian-kejadian berikutnya bisa mengarah kepada hepatitis yang berat yang kita sebut hepatitis fulminan. Penyakit ini dimulai dengan peningkatan SGOT, SGPT yang di atas 500, yang intinya kita sebut sebagai hepatitis akut yang berat. Dalam keadaan yang demikian, hati bisa mengalami kerusakan yang hebat dan bisa mengarah kepada yang lebih berat yang kita sebut hepatitis fulminan. Bila terjadi hepatitis fulminan, keadaan itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Karena itu kita melihat bahwa ada laporan-laporan yang pasiennya meninggal atau ditransplantasi hati. Karena itu kita perlu waspada agar jangan sampai terjadi kasus yang berat, tetapi kita bisa menemukan pada saat awal untuk melindungi anak-anak kita. Pengobatan untuk keadaan seperti ini pada hepatitis akut yang berat, anak-anak kita perlu dilakukan istirahat baring, ya, memberikan kesempatan untuk tubuhnya sehat kembali. Selain itu, anak-anak ini akan dibantu dengan obat-obatan yang diperlukan untuk mengatasi gejala-gejalanya. Bila keadaan lebih berlanjut, ada obat-obatan tertentu yang sudah ditentukan oleh RSCM juga untuk mengatasi keadaan yang lebih berat. Saya kira tim-tim ICU di mana-mana saat ini juga sudah berjuang untuk mengatasi keadaan ini dengan obat-obatan atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih canggih. Kita melihat bahwa penyebarannya melalui saluran cerna yang terutama, tetapi juga ada yang lewat saluran nafas. Karena itu yang terutama untuk mencegah keadaan ini adalah menjaga agar anak-anak tidak terkontaminasi pada saat makan, pada saat minum untuk mengatasi keadaan ini. Anak-anak dianjurkan untuk mencuci tangan secara teratur, terutama pada saat makan, setelah berkemih atau menggunakan toilet. Juga menggunakan alat makan yang tersendiri, jangan digabung dengan teman-temannya. Dan kita pastikan bahwa makanan yang kita berikan kepada anak itu dalam keadaan matang. Selain dari itu, kita juga harus memperhatikan bahwa ada kemungkinan penyebaran melalui saluran nafas, karena itu
Hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan COVID juga berlaku untuk keadaan seperti ini. Sobat Sehat RSCM, walaupun berita-berita banyak mengenai hal ini yang juga mungkin menakutkan, tetapi yang paling penting adalah kita waspada, jangan panik. Dengan menjaga protokol kesehatan, kedepankan kewaspadaan bila ada gejala-gejala dari hepatitis akut berat yang dimulai dengan gejala saluran cerna, segera bawa ke pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk meminta bantuan tenaga medis di tempat tersebut.